saya luncurkan Core Values ASN berakhlak. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Dalam core value berakhlak, nilai berorientasi pelayanan berarti ASN harus memahami kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tentu saja mudah dipahami. Pelayanan publik tidak hanya menyelesaikan urusan saja, tetapi kita juga turut menghadirkan rasa nyaman dan kepuasan bagi masyarakat. Jadi, berorientasi pelayanan mengajarkan kita untuk melayani dengan sepenuh hati. Nilai akuntabel. Merasa wajar kalau seorang ASN, apalagi yang sudah membantu dengan ramah dan cepat, diberi hadiah kecil sebagai hadiah terima kasih. Integritas bukan cuma soal aturan, tapi soal pilihan pribadi, pilihan untuk tetap jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Pelayanan publik yang baik tidak butuh imbalan. Akuntabel bukan hanya soal prosedur, tapi soal hati yang berani berkata, saya melayani karena itu tugas saya, bukan karena hadiah. Nilai kompeten dalam berakhlak memiliki relevansi yang sangat kuat dalam proses pembelajaran, terutama saat mengikuti program seperti IDEAS BPOM. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak materi yang diserap, tetapi bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas diri dan layanan. Contoh penerapan nilai kompeten dalam konteks pembelajaran IDEAS BPOM. Yang pertama, belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Yang kedua, memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan keahlian dengan rekan kerja. Dan yang terakhir, menerapkan standar kualitas tinggi. Nilai harmonis dalam berakhlak adalah kemampuan setiap pegawai untuk membangun hubungan kerja yang baik, saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan semua pihak di lingkungan kerja. Nilai ini tidak hanya berbicara tentang hubungan formal dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencakup sikap keseharian yang ramah, peduli, serta mau mendengarkan dan memahami orang lain. Harmonisasi di tempat kerja berarti setiap pegawai berusaha menciptakan suasana yang nyaman, saling mendukung, dan bebas dari konflik yang dapat menghambat jalannya pelayanan publik. Contoh nyata yang bisa disaksikan pada video ini adalah ketika sesama pegawai sedang berdiskusi. Dalam percakapan tersebut, mereka bisa saling bertukar informasi seputar layanan dari berbagai pengalaman menghadapi masyarakat, atau sekedar saling menanyakan kabar sehari-hari. Adegan sederhana ini mencerminkan hubungan kerja yang akrab dan penuh rasa saling menghargai. Pada nilai berakhlak loyal, kita harus selalu menjaga nama baik instansi. Contohnya, jika kita mendapat informasi yang mengatasnamakan instansi kita perlu cek terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Jika informasi itu berbentuk link, kita bisa lihat dari domainnya. Apakah domain itu merupakan domain resmi dari pemerintahan, yaitu .go.id, atau dari media yang cukup terkenal seperti Liputan 6 atau detik.com, atau dari domain-domain yang kita sebenarnya tidak familiar dengan domain itu. Nah, jika domainnya itu seperti kurang meyakinkan atau kita tidak familiar dengan domain tersebut, bisa jadi informasi itu informasi yang tidak benar. Kita juga perlu sampaikan kepada pengirim informasi bahwa informasi itu adalah informasi hoax, dan kita juga perlu sampaikan kepada pengirim informasi untuk tidak menyebarluaskan informasi itu ke pihak lainnya lagi. Sebagai pegawai BPOM, kami senantiasa terus beradaptasi pada perkembangan teknologi. Salah satunya dengan selalu mengupdate atau memperbarui aplikasi layanan publik seperti BPOM Mobile. Dapat dilihat di sini bahwa aplikasi BPOM Mobile terakhir diupdate itu pada bulan Agustus tahun 2025, yaitu bulan ini. Update aplikasi secara berkala selalu dilakukan BPOM demi menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna aplikasi. Di era digital saat ini, kolaborasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik.
Meeting Zoom telah menjadi platform utama bagi tim untuk mengerjakan tugas kelompok, baik di lingkungan pendidikan maupun profesional. Efektivitas kolaborasi ini tidak hanya ditentukan oleh fitur-fitur teknisnya, melainkan juga nilai-nilai yang diterapkan oleh setiap anggota tim. Contohnya, dalam penugasan kelompok kali ini, kami yang terpisah oleh jarak dengan teman-teman kami yang lain dapat berkolaborasi dengan Zoom meeting pada saat pembagian tugas kelompok.